Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu I dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami Astrid Adivani dengan NIM Mahir 07 dan juga Deswika Kristiasari dengan NIM Mahir 16. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu tentang analisis pola kecelakaan fatal di Amerika Serikat tahun 2015 berdasarkan faktor waktu dan geografis. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan global yang memberikan dampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Tingginya angka kecelakaan fatal menyebabkan banyaknya kerugian, mulai dari kehilangan nyawa hingga kerusakan infrastruktur. Di Amerika Serikat sendiri, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Selain itu, faktor waktu seperti bulan, hari, dan jam kejadian, serta faktor geografis memiliki pengaruh terhadap tingkat fatalitas kecelakaan. Setiap wilayah memiliki karakteristik jalan dan pola mobilitas yang berbeda. Sehingga analisis berbasis waktu dan lokasi menjadi penting untuk memahami pola kecelakaan secara mendalam. Dengan perkembangan teknologi dan analisis data, pola kecelakaan dapat dianalisis secara efektif untuk menemukan wilayah beresiko tinggi dan tempat kejadian kecelakaan yang paling dominan. Hasil analisis diharapkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan keselamatan transportasi. Untuk tujuan analisis ini, yang pertama ada mengidentifikasi pola waktu kecelakaan fatal berdasarkan bulan, hari, dan jam kejadian. Selanjutnya ada persebaran geografis untuk mengetahui wilayah dengan tingkat fatalitas tertinggi, serta menyajikan hasil, hasil analisis dalam bentuk visualisasi data yang informatif. Selanjutnya untuk menghasilkan insight yang dapat digunakan secara dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan keselamatan transportasi. Selanjutnya, untuk dataset yang kami gunakan, itu terdapat total 987 kejadian kecelakaan fatal yang dianalisis dari 51 negara di Amerika Serikat. Dari seluruh kejadian tersebut, tercatat total fatalitas itu sebanyak 1.124 korban jiwa, serta 26 kasus yang melibatkan pengemudi mabuk. Selanjutnya ada metode analisis. Tahap yang pertama ada tahap data preparation dilakukan dengan mengecek missing value, data duplikat, menangani kode seperti yang 99 unknown, serta mengubah timestamp menjadi format data time agar siap dianalisis. Selanjutnya dilakukan analisis temporal untuk melihat pola kecelakaan berdasarkan jam, hari, dan bulan kejadian, termasuk perbandingan hari kerja dan akhir pekan. Visualisasi digunakan menggunakan bar chart, line chart, pie chart, dan heat map. Kemudian analisis geospasial digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat fatalitas tertinggi berdasarkan negara bagian Amerika Serikat. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan choropleth map, horizontal bar chart, heat map, dan scatter plot. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh insight mengenai pola kecelakaan fatal berdasarkan faktor waktu dan geografis. Berikut merupakan dashboard yang sudah kami buat. Untuk di sini ada fitur di mana kita bisa milih negara dan juga kategori waktu dan pilihan hari. Untuk visualisasinya, pertama ada distribusi per kategori waktu. Untuk kejadian kecelakaan terbanyak itu ada di malam hari yaitu dengan 269 kejadian dan juga yang paling rendah itu ada di pagi hari yaitu 221 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian cenderung lebih banyak terjadi pada siang hingga malam. Hal ini itu mengindikasikan bahwa aktivitas dan mobilitas yang tinggi pada jam tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kemudian ada diagram perbandingan kecelakaan pada hari kerja dan akhir pekan. Diagram ini itu membandingkan jumlah kecelakaan yang mana sebagian besar kecelakaan terjadi di hari kerja dengan persentase 64,2% dan juga yang rendah itu di akhir pekan itu 35,8%. Tingginya kecelakaan di hari kerja itu menunjukkan bahwa aktivitas rutin masyarakat dan mobilitas kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian untuk kecelakaan per jam, grafik ini tuh menunjukkan distribusi yang fluktuatif sepanjang hari dengan puncak kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 16. Selain itu, jumlah kecelakaan juga tinggi pada malam hari, terutama pada pukul 19 hingga 21. Untuk insight yang diperoleh, itu bisa jadi kecelakaan dipengaruhi oleh jam-jam sibuk, kepadatan lalu lintas, berkurangnya visibilitas, dan juga kelelahan pengemudi. Untuk distribusi per hari di sini itu terjadi kecelakaan terbanyak adalah hari Sabtu sebanyak 178 kejadian dan paling rendah itu ada di hari Selasa itu sebanyak 104 kejadian. Secara umum jumlah kejadian itu cenderung meningkat menjelang akhir pekan. Untuk tren kecelakaan per bulan, terlihat bahwa kecelakaan itu mengalami fluktuasi sepanjang tahun dengan puncak tertinggi terjadi di bulan November, sedangkan terendah terjadi di bulan Juli dan Agustus. Untuk insight-nya adalah akhir tahun itu menjadi periode yang lebih berbahaya karena meningkatnya aktivitas perjalanan, mobilitas masyarakat, dan kepadatan penduduk lalu lintas. Untuk heat map-nya, di sini menunjukkan intensitas kecelakaan berdasarkan kombinasi hari dan jam kejadian. Warna yang semakin gelap menunjukkan jumlah kecelakaan yang semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Terlihat bahwa kecelakaan lebih sering terjadi pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, serta pada sore hingga malam hari. Untuk insight-nya,
Pola waktu itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan karena kombinasi antara aktivitas masyarakat, kepadatan lalu lintas, dan kondisi malam hari meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Untuk peta fatalitas per state, yaitu terbanyak terjadi kecelakaan itu ada di Texas, Georgia, dan juga Florida. Hari ini itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki mobilitas dan aktivitas transportasi yang terjadwal tinggi sehingga memiliki risiko kecelakaan fatal yang lebih besar. Untuk scatter plot pengemudi mabuk versus jumlah fatalitas, hubungan kedua variabel itu terlihat tidak terlalu kuat karena titik data tidak membentuk pola linear yang jelas. Fatalitas tertinggi itu terjadi justru saat ada kejadian tanpa pengemudi mabuk. Insight yang diperoleh menunjukkan bahwa pengemudi mabuk bukan satu-satunya faktor penyebab fatalitas, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi jalan, kecepatan kendaraan, dan kepadatan lalu lintas. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kecelakaan fatal di Amerika Serikat tahun 2015, yang pertama ada faktor waktu memiliki pengaruh yang signifikan. Kecelakaan fatal lebih banyak terjadi pada sore hingga malam hari, khususnya pada pukul 16.00 sampai 22.00, serta meningkatnya pada akhir tahun dan hari kerja akibat tingginya mobilitas serta kepadatan lalu lintas. Yang kedua, terdapat ketimpangan geografis. Negara bagian seperti Texas, Georgia, dan Florida memiliki tingkat fatalitas tertinggi karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk atau aktivitas transportasi dan mobilitas kendaraan yang tinggi. Yang ketiga, ada fatalitas kecelakaan bersifat multifaktor. Pengemudi mabuk bukan satu-satunya penyebab, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi jalan, kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas, dan faktor lingkungan lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan seperti peningkatan pengawasan lalu lintas pada jam rawan, edukasi keselamatan berkendara, serta penguatan kebijakan transportasi berbasis data. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.